Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum beserta jajaran, para kasubdit yang hadir, yang mengikuti kontes malam ini, para teman-teman, saudara-saudara, jurnalistik yang hadir. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, juga PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sritek Rezeki Isman Tbk dan entitas anak usaha yang ada di bawahnya. Bahwa pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 62-F-2-10/2024 tanggal 25 Oktober 2024 telah melakukan atau telah membawa 3 orang saksi. Yang pertama adalah Saudara DS selaku pemimpin divisi korporasi dan komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020. Yang kedua, YM selaku Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta tahun 2020. Kemudian yang ketiga adalah ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman Tbk tahun 2005 sampai dengan tahun 2022. Yang bersangkutan dihadapkan kepada jaksa penyidik, kemudian dilakukan pemeriksaan di gedung Jampitsus Kejaksaan Republik Indonesia. Dan dalam pemeriksaan sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 46 saksi, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum. Dan pada hari ini, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi. Kemudian juga beberapa saat yang lalu, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang ahli. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut di atas, penyidik memperoleh alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada PT Sritek Rezeki Isman Tbk dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar 3 triliun 588 miliar 650 juta 808.000 rupiah, maaf, 28 rupiah, 57 sen.
dengan perincian sebagai berikut. Untuk Bank Jateng sebesar 395 miliar 663 juta 215.800 rupiah. Kemudian untuk Bank BJB, Bank Banten dan Jawa Barat sebesar 543 miliar 980 juta 507.170 rupiah. Kemudian untuk Bank DKI sebesar 149 miliar 7 juta 85.018 rupiah, 57 sen. Kemudian yang keempat, yaitu bank sindikasi yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, dan LPEI. Jumlah seluruhnya adalah 2.500 miliar rupiah. Selain pemberian kredit tersebut di atas, PT Sri Rejeki Isman Tbk juga mendapatkan pemberian kredit di bank swasta yang jumlahnya sebanyak 20 bank. Ini tidak saya sebut ya, karena banyak sekali, jumlahnya 20 bank. Adapun kasus posisi dapat kami jelaskan terhadap adanya pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk yang dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk merupakan perseroan terbatas yang beroperasi dalam bidang industri tekstil dan produk tekstil dengan komposisi kepemilikan saham yaitu PT Handelston Indonesia sebesar 59,03% dan masyarakat karena sudah TBK sebesar 40,97%. Bahwa dalam laporan keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk telah melaporkan adanya kerugian dengan nilai mencapai 1 miliar 08 US dollar atau setara dengan 15,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Padahal sebelumnya pada tahun 2020 PT Sri Rejeki Isman masih mencatat keuntungan sebesar 85,32 US dollar Amerika atau setara dengan 1,24 triliun. Jadi ini ada keganjilan dalam satu tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan, kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan. Inilah konsentrasi dari teman-teman penyidik. Kemudian PT Sri Rejeki Isman Tbk dan entitas anak perusahaannya memiliki kredit nilai total outstanding